Hai anak-anak semua, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pengalamanku di sekolah. Pembelajaran kedua. Dalam pembelajaran kali ini, nanti kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kita akan belajar pelajaran PJOK dan pelajaran PPKN. Langsung saja kita lihat pembelajaran berikut ini. Benny dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman. Dayu menyiram bunga. Edo mengelap kaca. Benny membantu guru memajang kaligrafi. Mari kita mengamati bersama-sama teks percakapan antara Benny dengan Bu Guru. Bu Guru meminta tolong kepada Benny. Bu Guru berkata, "Anak-anak, Ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya?" Kemudian Benny menjawab, "Kaligrafi dipajang saja, Bu." Kemudian Ibu Guru berkata, "Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas." Kemudian Benny menjawab, "Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini." Benny dan teman-temannya bekerja bakti sangat bahagia dan sangat gembira karena bekerja bakti membersihkan kelas sangat banyak manfaatnya. Salah satunya adalah membuat kelas menjadi bersih dan rapi serta tidak menjadi sarang nyamuk. Kita lihat percakapan antara Bu Guru dengan teman-teman Benny berikut ini. Bu Guru berkata, "Ini Ibu mengambil sapu, ember, dan kemoceng. Siapa yang mau menggunakan alat ini?" Kemudian Edo berkata, "Kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong." Kemudian teman Edo berkata, "Saya, Bu." Nah, mereka sangat bersemangat ketika akan membersihkan kelas mereka. Anak-anak pun juga harus begitu. Ketika anak-anak di rumah ataupun di sekolah, kalian harus bersemangat menjaga kebersihan lingkungan kalian. Nah, dari teks percakapan tadi, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang akan dilakukan Benny? Yang dilakukan Benny adalah akan membersihkan kelas dan memasang kaligrafi. Pertanyaan kedua adalah, siapa yang ingin menolong Bu Guru? Yang ingin menolong Bu Guru adalah Benny dan teman-temannya. Pertanyaan nomor 3, sebutkan alat yang digunakan untuk kerja gotong royong. Jawabannya adalah, alat yang digunakan adalah sapu, ember, dan kemoceng. Soal nomor 4, tuliskan contoh ungkapan minta tolong. Contoh ungkapan minta tolong adalah, "Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas." Soal nomor 5 adalah, jelaskan makna ungkapan minta tolong dari teks di atas. Arti dari kata minta tolong Bu Guru tadi adalah Bu Guru meminta tolong kepada Benny untuk memasang kaligrafi di dalam kelas. Nah anak-anak, gotong royong di kelas Benny telah selesai dilaksanakan. Kemudian Benny dan teman-temannya berolahraga. Benny berjinjit dengan satu kaki. Cobalah gerakan tersebut. Coba lakukan di halaman rumahmu, atau boleh juga di halaman sekolahmu. Tuliskan cara melakukan gerakannya. Lakukan juga gerakan seperti berikut.
Gerakan yang pertama adalah ada seorang anak sedang berjinjit dengan posisi badan dan kaki lurus ke atas. Gambar nomor 2, kegiatan berjinjit menggunakan satu kaki. Satu kaki berjinjit, kemudian kaki yang lainnya ditekuk ke belakang dengan posisi badan tegak lurus. Posisi jinjit yang ketiga adalah kedua kaki berjinjit dan sedikit ditekuk ke depan. Tangan direntangkan ke kanan dan ke kiri untuk menyeimbangkan tubuh kalian agar tidak terjatuh. Gambar yang keempat adalah jinjit menggunakan satu kaki dan kaki yang satunya ditekuk ke belakang dengan posisi badan sedikit miring ke depan. Tangan kanan dan tangan kiri direntangkan agar tubuh kalian dapat seimbang. Nah anak-anak, silahkan kalian tuliskan kegiatan berjinjit yang sudah Pak Guru jelaskan tadi di buku tulis kalian. Tuliskan dengan rapi dan sesuai video pembelajaran ini ya. Anak-anak, pernahkah kamu melihat kaligrafi? Kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan. Mengingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan berdoa. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai sila pertama Pancasila. Coba anak-anak, Pak Guru mempunyai 8 gambar. Coba kalian beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Dan kalian beri tanda silang pada gambar yang bukan menunjukkan pengamalan Pancasila sila pertama. Gambar yang pertama adalah Siti sedang berdoa ketika Siti akan belajar di rumah. Apakah kegiatan Siti berdoa sebelum belajar termasuk pengamalan Pancasila sila pertama? Ya, kegiatan Siti berdoa sebelum belajar di rumah adalah pengamalan Pancasila sila pertama, karena berdoa termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Anak-anak juga dapat berdoa tidak hanya sebelum belajar saja, tetapi ketika sebelum makan atau sebelum berangkat ke sekolah dan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Maka dari itu gambar nomor 1 kita beri tanda centang. Kita lanjut ke gambar nomor 2. Gambar nomor 2, Beni dan Udin sedang bekerja sama atau bergotong royong mengangkat meja. Apakah kegiatan Beni dan Udin tersebut termasuk pengamalan Pancasila sila pertama? Tidak. Kegiatan Beni dan Udin tidak termasuk pengamalan Pancasila sila pertama karena mereka sedang melakukan kegiatan bergotong royong, sedangkan bergotong royong adalah pengamalan Pancasila sila ketiga. Maka dari itu gambar nomor 2 kita beri tanda silang. Kita lanjutkan ke gambar nomor 3. Gambar nomor 3 ada Siti yang sedang beribadah sholat. Apakah kegiatan Siti beribadah itu termasuk pengamalan Pancasila sila pertama? Ya, kegiatan beribadah seperti yang Siti lakukan adalah termasuk pengamalan Pancasila sila pertama. Jangan lupa anak-anak juga melakukan ibadah ketika anak-anak di rumah dan dimanapun anak-anak berada. Kita lanjut ke gambar nomor 4. Gambar nomor 4 adalah terlihat ada beberapa orang dan Pak Ustadz yang sedang melakukan ceramah. Apakah kegiatan ceramah termasuk pengamalan Pancasila sila pertama? Ya,
kegiatan tersebut termasuk pengamalan Pancasila sila pertama, karena itu termasuk dalam kegiatan beribadah dan itu termasuk pengamalan Pancasila sila pertama. Kita lanjut ke gambar nomor 5. Gambar nomor 5 ada 3 orang yang sedang beribadah. Bila dilihat dari gambarnya, sepertinya mereka sedang beribadah di sebuah pura. Apakah kegiatan yang ada gambar nomor 5 ini termasuk pengamalan Pancasila sila pertama? Ya, betul sekali. Kegiatan yang ada pada gambar nomor 5 yaitu beribadah termasuk pengamalan Pancasila sila pertama. Kita lanjut ke gambar nomor 6. Gambar nomor 6 terlihat Benny sedang mengikuti lomba membaca kitab suci. Apakah kegiatan lomba membaca kitab suci termasuk pengamalan Pancasila sila pertama? Ya, lomba-lomba tersebut juga termasuk pengamalan Pancasila sila pertama. Karena dengan Benny mengikuti perlombaan tersebut, berarti Benny juga mengamalkan apa yang ada di dalam kitab suci yang ada di agama Benny. Kita lanjut ke gambar nomor 7. Gambar nomor 7 ada 2 orang yang sedang berangkulan. Mereka terlihat rukun dan gembira. Apakah kegiatan Siti dan temannya itu termasuk pengamalan Pancasila sila pertama? Tidak, karena kegiatan itu termasuk kegiatan sila ketiga, yaitu persatuan dengan teman yang lainnya. Kita lanjut ke gambar nomor 8. Gambar nomor 8 adalah gambar Edo sedang mencium tangan dari Bu Guru. Kegiatan mencium tangan termasuk menghormati orang yang lebih tua. Apakah kegiatan pada gambar nomor 8 termasuk pengamalan Pancasila sila pertama? Ya, menghormati orang tua itu juga termasuk pengamalan Pancasila sila pertama. Karena dengan kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, kita juga menjalankan perintah dari agama kita masing-masing. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui beberapa contoh yang dapat kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan sila Pancasila, sila yang pertama. Nah, anak-anak semua, kamu pasti pernah melakukan sikap yang baik. Sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Coba anak-anak ceritakan pengalamanmu. Ceritakan di buku tulis kalian minimal 5 baris. Nah, telah selesai pembelajaran kedua pada hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan dimanapun berada. Apabila anak-anak akan bepergian, jangan lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer. Sampai jumpa lagi ya anak-anak.